Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan melihat dunia yang bukan berarti ingin mendikte ya. Ini mah berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala mensupervisi. Sudah saya yakin lah, karena kan ngajar tuh beberapa tahun gitu. Oh, tidak. Wah, sudah sangat pengalaman ya, 3 tahun ya, sudah biasa. Jadi kan seperti biasa aja, jadi saya melihat aja, ya. Oke, ini kan pra sebelum melaksanakan pembelajaran kelas. Nanti ibu ini pra dulu ya. Kira-kira area pengembangan apa nih? Dikembangkan nanti Pengembangan materi yang akan disampaikan di kelas kepada peserta didik. Jadi di sini materi yang akan disampaikan kepada materi kelas materinya tentang tema 8 bumiku, di mana membahas tentang revolusi bumi, rotasi bumi dan rotasi bulan pada pengaruhnya. Jadi di sana membahas tentang perputaran bumi pada porosnya, bagaimana tentang fungsinya matahari dan bumi. Jadi si peserta didik tidak hanya tinggal di bumi tapi tidak tahu fungsi-fungsi matahari seperti apa. Jadi mereka dapat memahami serta mengetahui bahwa fungsinya itu sangat banyak dan juga sangat berarti untuk dia gitu. luar biasa. Masih lah. Berarti itu dari segi materi ya. Dari sana. Tapi kalau dari segi sikap mungkin ada yang akan dikembangkan sikap anak-anak. Dari sikap anak-anak mungkin setelah belajar nanti di kelas mereka dapat menjelaskan kembali. Setelah menjelaskan kembali mengerti dan memahami tentunya. Setelah itu nanti akan diberikan soal. Jadi bagaimana sejauh mana anak tersebut dapat memahami sejauh mana. Jadi ada tidak hanya materi yang diberikan tapi mereka juga dapat mengembangkan kembali materi tersebut. Ya, situ. Selanjutnya ini untuk strategi Bu. Strategi apa yang ibu siapkan sebelum pembelajaran? Strategi yang disiapkan sebelum pembelajaran tentunya memang harus menyiapkan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain RPP seperti biasa yang buku tema buku siswa, buku guru, dan juga media pembelajarannya seperti sekarang materinya tentang bumiku, yaitu tentang gerhana bulan, ada globe, ada lampu. Jadi menyiapkan media pembelajarannya itu ada globe dan juga gambar tentang gerhana matahari. Berikut menyajikan video tentang rotasi bumi dan polusi tentang Kalau bumi. nanti ada saya sih di akhirnya ada Di akhir pembelajaran setelah saya menjelaskan dan menampilkan tentang video tentang bumiku, pasti siswa akan diberikan tentang LKPD lembar kerja peserta didik, di mana mereka sejauh mana memahami tentang materi yang telah saya berikan. Jadi dapat merefleksi peserta didik tersebut. Jadi nanti ada video yang ditampilkan ya? Ada video yang ditampilkan sekitar 7 menit atau berapa menit. Baik, saya sudah lihat nih untuk strategi pengembangan yang terus strategi yang disiapkan. Berarti sekarang tinggal langsung tepat berarti ya? Tinggal pelaksanaannya. Siap. Itu udah siap ya? Insya Allah siap. Ya, iya tuh. Biar cepat beres ya. Ya, beres. Baik, untuk pra ini cukup ya. Kita langsung buka gitu. Ya, mau Pak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi. Sebelum belajar seperti biasa harus apa? Berdoa. So, siapa berdoa sama gantian? Kemarin kan udah Rizky Saputra, sekarang ganti pimpin doa sama Azra. Sok Azra pimpin doa. Duduk siap. Siap. Duduk siap.
Raya. Semuanya berdiri. Menyanyikan lagu wajib. Oh, berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat belajar hari ini? Semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat, semangat pagi? Pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Siap belajar ya? Siap. Keluarkan buku temanya, buku tulis temanya keluarkan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 7, judulnya kepemimpinanku, sudah beres sampai 9.3. Dilanjut ke tema 8, judulnya adalah bumi. Sekarang berarti di tema baru, tema 8 judulnya bumiku, subtema 1 pembelajaran 1. Jadi membahas tentang bumiku ini bukan materi yang asing, jadi kalian sudah menemukan di kehidupan sehari-hari. Kalian tinggal di mana? Di bumi. Jadi membahas sedikit tentang pengertian bumi, revolusi bumi, rotasi bumi. Jadi kalian tidak hanya mengetahui tapi juga mengerti dan memahami tentang apa itu pengertian rotasi bumi, revolusinya serta pengaruh perbedaan waktunya. Nah, nanti bakal ditampilkan lewat video dan juga ada materinya sedikit. Ibu akan menampilkan di layar, jadi kalian boleh memperhatikan di depan ya, jangan fokus belajarnya hari ini ya. Judulnya apa teman-teman, ulang lagi? Boleh ditulis dulu di buku tulisnya. Tema 8, bumiku, subtema 1, pembelajaran 1.
bumi, kalian sekarang dikasih dulu tentang materi pengertiannya. Nanti ada penampilan videonya. Sekarang pengertiannya dulu. Pengertian tentang rotasi bumi. Rotasi bumi udah pernah tahu nggak apa itu rotasi bumi? Pernah dengar nggak? Pernah dengar tapi udah ngerti belum? Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu yang kayak gimana? Tahu nggak? Bayangannya bumi itu seperti apa? Tahu nggak? Ini di depan ada gambar apa? Namanya globe. Ini ibaratnya adalah bumi. Jadi perputaran bumi pada porosnya ini. Kalian udah sering kan sebelumnya udah tahu belum ini adalah apa? Globe. Udah pernah tahu? Atau baru lihat sekarang? Siapa yang baru lihat sekarang? Gak mungkin, pasti dari kelas 1 juga udah sering lihat di kelas-kelas tentang globe ini. Karena ada materi tentang, kebanyakan di kelas atas, kelas 6 tentang bumiku. Nah sekarang kalian akan membahas tentang materi tentang bumiku. Pengertian rotasi bumi yaitu rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama berapa? Tahu nggak selama berapa jam? 24 jam. 24 jam itu berapa? Satu hari atau berapa hari? Satu hari. Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah mana? Dari arah barat ke timur. Waktunya berapa? Selama berapa jam? 24 jam. Jadi rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari. Sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Yang mengakibatkan terjadinya apa? Siang dan malam. Jadi akibat dari rotasi bumi itu akibatnya itu menyebabkan siang dan malam. Berarti kalau siang itu muncul apa? Matahari. Kalau malam ada matahari atau tidak? Ya. Jadi perhitungan rotasi bumi itu dimulai sejak apa? Sejak matahari terbit sampai apa? Sampai terbit dengan matahari selanjutnya terbit. Jadi ada pergantiannya. Sekali lagi, berarti rotasi bumi ngerti nggak apa? Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Terus berputar selama berapa jam? 24 jam. Berarti 24 jam itu adalah 1 hari. Selanjutnya akibat rotasi bumi. Akibat rotasi bumi dapat mengakibatkan apa? Terjadinya peristiwa siang dan malam. Terjadinya siang dan malam itu perubahan siang dan malam, maka kalian akan merasakan suhu yang berbeda. Suhu yang berbeda itu kayak gimana? Kalau siang kayak gimana? Suhunya itu dingin, panas atau gimana? Jadi perubahan suhunya itu beda-beda tergantung siang dan malam dan tergantung cuacanya juga ya. Nah, terus ada pergantian siang dan malam membuat bumi dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian itu apa? 2 bagiannya yang tadi sudah dibahas siang dan malam, yaitu bagian yang satu mengarah ke matahari. Jadi kalau ada bagian bumi yang mengarah ke matahari berarti terjadi siang hari. Kalau bumi mengarah ke matahari berarti itu adalah siang hari. Terus bagian yang pertama, kalau bagian yang kedua, kemudian bagian bumi kalau yang tidak mengarah ke matahari berarti itu adalah malam hari. Ada berapa bagian tadi? 2, siang dan malam. Kalau yang bumi yang menghadap ke matahari berarti itu adalah siang hari. Kan siang hari itu cerah terang. Jadi karena ada matahari itu namanya siang. Kalau malam ada matahari nggak? Jadi ada siang dan malam. Terbagi kepada 2 bagian. Akibat rotasi bumi selain terjadinya siang dan malam, ada juga gerakan apa? Semu harian matahari. Gerakan semu harian matahari. Meskipun matahari terlihat seperti bergerak, menurut kalian matahari itu bergerak atau enggak? Diam. Jadi yang bergerak apa? Bumi. Tapi kebanyakan sekalian orang taunya itu matahari bergerak, padahal sebenarnya matahari diam. Jadi yang bergerak adalah bumi. Ngerti? Atau mau diulang lagi? Jadi gerakan semu harian matahari itu seolah-olah matahari bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi.
waktu yang berbeda. Di Indonesia ada berapa waktu? Terbagi kepada berapa waktu? Tiga. Taunya apa aja coba? Suaranya mana? Terbagi kepada 3 bagian. Mana suaranya? WIB apa artinya? Waktu Indonesia bagian Barat. Kalau WITA artinya apa? Waktu Indonesia bagian Tengah. Terakhir ada WIT, berarti waktu Indonesia bagian Timur. Jadi ada kepada berapa bagian? Indonesia terbagi Indonesia di kita di bumi terbagi pada 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama ulang lagi WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kalau WITA waktu Indonesia bagian Tengah. Yang ketiga waktu Indonesia bagian Timur WIT. Jadi kalian udah tahu sebelumnya kan? Di handphone juga ada yang punya handphone orang tuanya ada. Kalau kita berarti masuknya WIB waktu Indonesia bagian Barat. Jam 09.00 WIB di waktu Indonesia bagian Barat. Selain akibat adanya perputaran rotasi bumi, kan tadi akibatnya ada apa aja? Yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Kedua, gerakan semu harian matahari. Di bumi selain adanya terjadinya siang dan malam, gerakan semu harian matahari, ada juga, kamu pernah dengar gerhana? Gerhana apa? Salah satunya ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Pengertian gerhana bulan, tahu apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan itu salah satu peristiwa yang tertutup penuh atau coba sebutin sama satu orang, suaranya harus keras. Sama Salwan coba sebutin pengertian gerhana bulan. Berdiri coba. Satu peristiwa bulan tertutup penuh atau sebagian dari sehingga menjadi gelap beberapa saat. Gerhana bulan hanya terjadi pada saat purnama ketika posisi bulan berada di sisi lain bumi dan jauh dari matahari. Jadi gerhana bulan itu adalah apa? Satu peristiwa bulan. Bulan itu tertutup penuh. Jadi kalau gerhana bulan peristiwa bulannya itu tertutup penuh atau sebagian dari sinar matahari sehingga menjadi apa? Menjadi gelap. Pasti kalian juga pernah mengalami kan kalau ada gerhana bulan? Pernah ya? Pastinya pernah mendengar di daerah sekitar rumah lagi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ada info-infonya di kayak di televisi kayak gitu. Berarti udah nggak asing lagi buat kalian ya. Jadi gerhana bulan itu, aku ulang sekali lagi sama suaranya keluarkan. Satu peristiwa bulan tertutup penuh atau sebagian dari sinar matahari sehingga menjadi gelap. Jadi gelap beberapa saat. Tepuk tangan dulu aku buat temennya. Sekarang pengertian-pengertiannya dulu ya, nanti dibahas lebih detail lagi. Nanti ada tampilan videonya. Jenis-jenis gerhana bulan. Kalau jenis gerhana bulan ada berapa tuh Kak? Ada 1, 2, atau 3? Yang pertama ada jenis gerhana bulan penumbra. Jenis gerhana bulan penumbra yaitu apa? Ada yang bisa menjelaskan ya sebelum ibu menjelaskan? Coba bacain sama Siti Monika jenis gerhana bulan penumbra tahu nggak? Coba baca yang lupa. Pada jenis ini terjadi ketika bulan hanya melintasi bayangan bintang. Jenis gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra itu jadi terjadinya hanya melintasi, jadi tidak menutup penuh, jadi tidak membuat gelap bumi. Jadi hanya sebagian, hanya melintasi saja. Beda dengan gerhana bulan total. Kalau jenis gerhana bulan penumbra yaitu hanya melintasi, jadi tidak membuat semuanya gelap. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada jenis gerhana bulan apa?
tidak menjadi gelap semua. Jadi gerhana bulan parsial itu terjadi masuk bayangan umbra bumi sehingga menjadi gelap. Memang gelap, tapi yang lebih gelap total itu adalah jenis gerhana bulan total. Jadi tadi yang pertama ada gerhana penumbra dan yang kedua ada sebagian. Yang terakhir ada jenis gerhana bulan total. Gerhana bulan total kalian pernah tahu juga kan? Atau ada cerita dari orang tua tentang jenis gerhana bulan total. Berarti nggak ada bayangan banget tentang gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi seluruh bagian bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Setelah masuk semuanya, bulan akan berubah menjadi warnanya agak kemerahan. Karena berwarna merah, bulan saat terjadi gerhana bulan total disebut sebagai bulan darah. Ini ada, kalau bagus membahas tentang gerhana bulan itu ada 3 macam. Yang pertama apa aja? Tadi gerhana bulan kedua suaranya keluarkan. Yang pertama apa? Ulang lagi. Dan yang kedua yang ketiga gerhana bulan. Barusan menjelaskan, ibu menjelaskan tentang gerhana bulan ada 3 jenis. Sekarang ada gambar tentang gerhana matahari. Ada gerhana matahari, gambarnya itu seperti ini. Nanti bisa ada videonya pengertiannya. Bisa gambarnya dong kalau ini? Bisa nanti. Allah tiru. Atau udah ada yang udah gambar kah? Berarti nanti harus dipraktekin lagi ke gambar doang. Ini ada tayangan videonya. Ditampilkan video tentang gerhana matahari. Kalian boleh melihat depannya serius. Jadi biar tahu gimana cara nanti menjelaskannya, pengertiannya tahu. Lihat ke depan ada videonya tentang gerhana matahari. Ada cuplikannya beberapa menit. Nanti kalian harus menjelaskan ulang ya, bukan hanya melihat tapi juga harus memahami. Nanti ibu nanya ke depan menjelaskan satu. Ada di kiri antara kalian menjelaskan gimana prosesnya gerhana matahari. Menjelaskan tadi materi yang sudah dibahas di pembelajaran 1. Silahkan mari menyaksikan. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari.
Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigee, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. English is my second language. Pass the floor. Jadi barusan adalah cuplikan apa? Gerhana matahari. Tapi pas di awal pembelajaran itu hanya sedikit cuplikan. Yang dibahas dari awal adalah tentang rotasi bumi. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi tadi itu sudah dijelaskan ada berapa macam? Ada berapa? Yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua ada gerakan semu harian matahari. Yang ketiga apa ya? Apa lagi? Kalau terjadinya siang dan malam, kembali dulu ke terjadinya siang dan malam. Berarti kalau adanya siang hari berarti bumi menghadap ke matahari. Jadi itu adalah siang hari. Kalau bumi tidak menghadap ke matahari berarti adalah malam hari. Terus selain adanya perubahan terjadinya siang dan malam, ada juga apa tadi gerakan semu harian matahari. Juga apa lagi? Lupa. Selain itu ada lagi tadi jenis-jenis, selain rotasi bumi ada jenis-jenis gerhana apa? Jenis-jenis gerhana bulan ada berapa macam? 3. Yang pertama, suaranya mana? Yang pertama ada jenis gerhana bulan. Dan yang kedua adalah jenis gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga ada jenis gerhana bulan total. Terus ada juga zona waktu yang berbeda. Zona waktu yang berbeda terbagi kepada berapa bagian? Yang pertama WIB, waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah. Berarti WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir yang ketiga adalah WIT, WIT, waktu Indonesia bagian timur. Berarti sedikit udah kalian pahami atau belum? Nah, nanti kalau ada soal, ibu ngasih lembar kerja peserta didik itu kayak soal lagi pengertian yang tadi udah dijelasin sama ibu, kalian jawab di lembar kerja peserta didik. Jadi kalian jawab, ada beberapa soal yang udah ibu jelaskan, kalian jawab yang kalian ketahui, tidak boleh mencontek sepemahaman kalian yang udah kalian lihat tadi dan juga tayangan videonya.
belakang. Gambar gerhana matahari total. Ibu membagikan KKPD-nya seorang selembar. Nanti kalau sudah ada perwakilan dari barisan kalian menjelaskan kembali tentang pengertian rotasi bumi dan juga gerhana dan juga zona waktu yang berbeda ya. Juga dijawab dulu itu ada jenis-jenis gerhana tadi apa gerhana tunggal. Nanti ibu membagikan gambar gerhana matahari total, kalian meniru dan gambar di sini. Coba kalau sudah boleh diangkat kertas surat kerjanya. Sudah semua? Akan ada yang ke depan dan menjelaskan lagi ya mengenai tentang apa tadi ada 3 jenis apa? Soalnya apa lihat lagi di kertasnya? Udah. Ada 3 jenisnya apa? 3 jenis apa? Aji coba ke depan jelaskan lagi. Dibaca adik-adik soal yang sudah dijawabnya. Coba di depan. Jenis-jenis gerhana bulan pada gambar. Ya, ada jenis gerhana bulan pada gambar. Ada 3 jenis, sebutkan jenis-jenis apa? Gerhana bulan pada gambar. Jenis-jenis gerhana bulan yang pertama ada apa? Gerhana bulan penunggal, 2 gerhana bulan sebagian, 3 gerhana bulan total. Terus soal nomor 2 ada tentang menggambar. Gerhana matahari total. Bisa? Bisa. Coba dilihat. Dilihat ini gambarnya. Sejauh ini tentang belajar bumiku subtema 1 pembelajaran 1 ngerti nggak? Bisa ada yang dipahami? Ya, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan di pembelajaran berikutnya boleh ditanyakan ya. Boleh duduk. Ada lagi nggak yang melihatkan gambar hasil karyanya? Boleh disebutkan 3 jenisnya apa aja ulang lagi tadi kayak Azi. Yang pertama ada 3 jenis itu ada apa aja? Gerhana bulan penunggal, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Ya, gambarnya udah bisa. Boleh duduk. Kalian semua udah bisa mengerjakan belum? Bisa. Coba beri tepuk tangan buat kita semua. Jadi dari tadi awal materi pengertian tentang rotasi bumi. Yang kedua akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa tadi itu perputaran bumi pada apa? Jadi bumi itu berputar pada porosnya. Dan yang kedua ada akibat dari rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam. Menggunakan semu harian matahari. Terus ada zona waktu yang berbeda. Zona waktu yang berbeda itu ada 3 bagian terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama WIB. Waktu Indonesia apa? Terus apa lagi? Artinya apa WIB itu? Terakhir ada WIB. Apa itu? Terus setelah itu kalian juga menonton tentang video gerhana apa? Sebelumnya udah pernah melihat kan gerhana bulan seperti apa, gerhana matahari, kalian sudah menggambar. Mengerti atau tidak?
Oh iya, Kak. Semangat. Tiga jenis gerhana bulan. Satu, gerhana bulan penumbra. Gerhana jenis ini terjadi ketika bulan hanya melintasi bayangan penumbra bumi. Kedua, gerhana bulan parsial atau sebagian. Saat gerhana bulan sebagian terjadi, bulan masuk ke bayangan penumbra bumi sehingga menjadi gelap. Ketiga, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat seluruh bagian bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Akibat rotasi bumi. Bukan hanya itu, dengan adanya perubahan siang dan malam, maka akan merasakan perbedaan suhu di pagi hari dan malam hari. Gerhana semu harian matahari dinamakan sebagai gerhana semu matahari karena matahari seperti bergerak sepanjang hari. Pergerakan yang dimaksud di saat pagi matahari akan terbit dari timur. Saat siang hari matahari berubah di atas kepala kita. Dan saat sore hari matahari akan terbit di lebih barat. Sampai di sini berarti yang barusan itu belajar tentang tema 8 dunia bumi itu tema 1 pelajaran 1 tentang rotasi bumi. Setelah di rumah kalian boleh buka-buka lagi bukunya, pahami lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan di pembelajaran hari besok boleh ditanyakan nanti ke ibu ya. Sekarang pembelajaran yang ini cukup sampai jam sekarang, boleh berdoa. Pimpin doanya gantian, tadi udah sama Azra, sekarang doa pulangnya pimpin sama Ananda. So, duduk tegak, sama bajunya rapikan dulu. Jaga jarak. Bajunya rapikan, terus tegak, jangan ada yang tegak. Waktu doa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dia sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya. Maaf kalau mengganggu waktunya ini. Jadi ngajar gitu ya. Sebentar lah paling 10 atau 15 menit. Dulu ya terkait tentang observasi yang kemarin. Kemarin kan sudah Pak, kemudian saya juga melihat di pelaksanaan sekarang pasca ya. Nah, bagaimana perasaan ibu ketika dulu pra observasi kemudian pas pelaksanaan? Perasaannya karena baru pertama menggunakan RPP bervariasi pembelajaran di kelas 4. Kebetulan kemarin di kelas 4 RPP bervariasinya masih banyak yang belum disampaikan, tapi untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi menggunakan RPP ini.
di semua mata pelajaran insya Allah. Berarti senang ibu ya, atau sedih atau gimana tuh perasaannya? Senang dan insya Allah tapi masih bingung karena belum banyak, karena di RPP ini terdapat pengelompokan. Kan sebelumnya RPP kurikulum 13 itu belum ada visual, audio, tari, dan kinestetik. Di RPP yang sekarang akan dikembangkan lagi agar anak sesuai kelompoknya masing-masing, sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu. Terima kasih Bu Laura. Selanjutnya nih, berarti apa tujuan dari supervisi yang menurut atau tujuan yang kemarin, tujuan yang supervisi sekarang? Dengan adanya supervisi, tujuan ini jadi lebih mengevaluasi dan memperbaiki kinerja saya dalam penyampaian kepada peserta didik di kelas, untuk menyampaikan lagi lebih baik dan mengembangkan, meningkatkan pembelajaran di kelas. Anak-anak dapat berjalan dengan baik sesuai RPP berdiferensiasi, karena ini lebih menarik dari RPP sebelumnya. Oke Bu ya. Sekarang kita masuk ke ini, kekuatan. Jadi kekuatan ibu teh apa nih? Ketika kemarin pelaksanaan yang menjadi kekuatan ibu apa? Sebelum pelaksanaan di kelas, dengan adanya pelaksanaan itu, jadi lebih memahami dulu apa materi yang akan disampaikan, tujuan materinya, memahami dan media pembelajaran yang akan disampaikan, serta anak-anak juga dapat mengembangkan pemahaman mereka. Kekuatan juga. Tapi kalau media yang disiapkan sudah ada lengkap. Medianya dari media gambar, gerhana dan revolusi bumi, serta penampilan video di kelas, dan juga global karena membahas tentang revolusi bumi serta gerhana bulan dan matahari. Berarti untuk media sudah lengkap gitu ya. Ya, baik, itu untuk kekuatan. Kalau anak-anaknya gimana? Kalau anak-anak sejauh kemarin pembelajaran memahami dan lebih asik melihat video, karena mungkin mereka lebih suka tayangan video. Hanya saja ada yang kelewat itu yang visual, auditory, dan kinestetik mungkin yang belum tersampaikan oleh saya sendiri karena masih baru gitu. Jadi anak-anak juga lebih semangat juga, Banyak bertanya jawab. karena emang baru mungkin ya. Ya, baru. Baik. Kemudian menurut ibu apa kelemahan ibu yang ibu rasakan? Kelemahannya masih bingung dalam menyampaikan RPP berdiferensiasi, karena sebelumnya banyak menggunakan RPP yang biasa kurikulum 13, tapi dengan adanya ini membuat ilmu dan wawasan baru, adanya penyampaian materi menggunakan RPP berdiferensiasi jadi lebih beragam dan menarik terhadap anak-anak karena bisa disesuaikan dengan kelompok visual, auditory, dan kinestetiknya sesuai, dan juga dapat budaya positifnya terdapat di mana, dapat menunjukkan budaya positifnya. Itu kan kelemahan kemarin kayaknya ya, sebelum pelaksanaan. Kan ibu sudah tahu kelemahan apa? Ini kelemahan ibu. Ya. Nah, berarti bisa untuk misalnya menghilangkan kelemahan ini, Ya. kita sudah tahu Karena sendiri. sudah tahu sendiri, jadi akan meningkatkan lagi dan lebih mengembangkan lagi setiap memberikan materi pembelajaran. Jadi meningkatkan lagi kemarin yang belum terlaksana akan dilaksanakan kembali dan lebih memberikan media pembelajaran yang menarik, membuat anak-anak jadi semangat terus dalam belajar. Sangat bagus sekali. Oke, baik. Kalau ya melihat dari ibu barusannya kekuatan, terus kelemahan, terus cara ibu menyampaikan pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira kalau dinilai Ya. Skala 10 sampai 100, ibu ada di nilai berapa kira-kira menurut ibu? 85. 85, luar biasa. Nah, kenapa nggak 100? Karena masih banyak
yang saya sampaikan. Jadi belum jauh dari 100. Ya. Tapi saya berharap karena kan ini bukan tahu ya harus dikembangkan lagi. Ya. Ya, berarti nanti harus lebih dari 85 lebih 100 itu semangat juga ya. Ya. Ya selanjutnya apa rencana tindak lanjut Bu? Dari melihat kekuatan, melihat kelemahan Ibu, terus melihat anak-anak juga, rencana tindak lanjut yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini seperti apa? Dalam pembelajarannya tindak lanjutnya karena memang dengan adanya PPB diferensiasi ini sangat menarik dari RPP sebelumnya, jadi akan terus menggunakan PPB diferensiasi dalam semua mata pelajaran kelas 0A, ya misalnya matematika, Indonesia, IPA, IPS, semua insya Allah semua mata pelajaran akan menggunakan PPB diferensiasi sesuai dengan media pembelajarannya dan kebutuhan dalam setiap pembelajaran. Kalau ini kalau misalkan rekan-rekan guru yang lain gimana? Dan saya Menurut Ibu, karena kan ini jadi di kelas 6 itu kan tidak hanya pelajaran itu, kan pelajaran olahraga, gitu. Nanti mau Ibu seperti apa nih? ya akan mencoba mengajak guru-guru yang lain dan guru-guru mata pelajaran lain dengan menggunakan PPB diferensiasi karena memang sangat menarik dan lebih menyenangkan untuk anak-anak karena sesuai dengan dapat dibagi sesuai dengan kelompok minat mereka. Oke, gitu ya. Jadi menurut Ibu tindak lanjutnya berarti ke guru yang lain itu akan Yang ya, mengembangkan ya. menggunakan PPB ini. Dan Ibu sendiri akan terus menggali organisasi ini gitu ya. Luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya dan bisa ya melaksanakan apa yang diharapkan. Kemudian ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilannya Ibu terangkannya seperti apa? Baik rekan sejawat atau anak-anak terutama. Ukuran keberhasilannya semoga semua rekan kerja guru-guru di sini dapat menggunakan PPB diferensiasi secara baik dan meningkatkan pembelajaran ini lebih menarik dan anak-anak juga dalam pembelajaran lebih menyenangkan serta dapat lebih mengerti sesuai dengan visualnya, auditori dan juga kinestetiknya tersebut. Dan dengan adanya PPB diferensiasi timbul juga budaya positif. Sebelum berdoa, setelah berdoa ada menyanyikan lagu wajib, jadi mereka dapat mengingat lagu-lagu wajib terus, dapat hafal dan juga menjaga kebersihan kelas karena memang itu diharuskan setiap pagi ada jadwal cuti masing-masing. Baik. Oke, tapi Ibu ya mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan atau tindak lanjut Ibu mudah-mudahan bisa terlaksana dan tentunya mudah-mudahan ini semua untuk kebaikan anak Ibu dan kita semua ya. Baik, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, terakhir ini ada yang harus ditandatangan oleh Ibu. Berarti Ibu sudah sepakat dengan yang Ibu tadi utarakan Bu ya. Nah, silakan Bu. Terima kasih yang sudah Ibu tadi sampaikan. Ketika saya nanti buka mencatat ini ada buktinya gitu ya. Hasilnya di sini. Ada. Sip, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum.